Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajmain. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dalam kesehatan, keapiatan dalam menuntut ilmu. Baik, menyambung pada hari ini pertemuan kita menyambung akan membahas bab 2, yaitu tentang muamalah. Jadi di sini kita akan membahas tentang muamalah. Ya, baik anak-anak, di sini kita akan membahas tentang materi yang ada di bab 2, yaitu tentang materi muamalah. Jadi yang dibahas di sini ada 3, yaitu tentang jual beli, qirad dan riba. Kita bahas yang pertama, yaitu tentang jual beli pada hari ini, ialah mencakup pengertian, hukum dan dalil, rukun dan syarat, macam-macam jual beli dan jual beli yang sah hukumnya tetapi dilarang agama. Langsung saja Bapak jelaskan yang pertama, yaitu tentang pengertian jual beli. Arti jual beli secara bahasa adalah menukar sesuatu dengan sesuatu. Jual beli menurut syara adalah akad tukar menukar harta dengan harta yang lain melalui tata cara yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Yang dimaksud kata harta di sini ialah terdiri dari 2 macam. Pertama, harta yang berupa barang, misalnya buku, rumah, mobil dan lain-lain. Kedua, harta yang berupa manfaat atau jasa, misalnya pulsa telepon, pulsa listrik dan lain-lain. Selanjutnya itu hukum jual beli. Dasar hukum jual beli adalah sebagai berikut. Hukum jual beli pada dasarnya adalah halal atau boleh berdasarkan Quran surah Al-Baqarah ayat 275 dan Quran surah An-Nisa ayat 29 dan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar. Selanjutnya itu syarat dan rukun jual beli. Yang pertama, syarat jual beli. Syarat adalah hal-hal yang harus ada atau dipenuhi sebelum transaksi jual beli, yaitu syarat penjual dan pembeli atau pihak yang bertransaksi disebut akid adalah balik, berakal, rusdu, memiliki kemampuan untuk bisa melaksanakan urusan agama dan mengelola keuangan yang baik, suka sama suka, yakni atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Yang kedua yaitu syarat barang yang diperjualbelikan atau objek jual beli yang disebut ma'qud alaih, yaitu suci, bermanfaat, dalam kekuasaan penjual dan pembeli, dapat diserah terimakan. Barangnya, kadar dan sifat harus diketahui oleh penjual dan pembeli. Selanjutnya yaitu syarat ucapan serah terima atau disebut ijab dan kabul. Ijab kabul dapat dilakukan dengan kata-kata, penyerahan dan penerimaan, atau dapat juga berbentuk tulisan seperti faktur, kwitansi atau nota dan lain sebagainya. Ijab adalah ucapan penjual kepada pembeli, sedangkan kabul adalah ucapan penerimaan dari pembeli. Praktik ijab kabul pada saat ini juga dapat dilakukan dengan bentuk tulisan seperti menggunakan kwitansi, faktur, nota dan lain sebagainya. Selanjutnya itu syarat alat transaksi jual beli. Alat transaksi jual beli haruslah alat yang bernilai dan diakui secara umum penggunaannya. Yang B yaitu rukun jual beli. Rukun adalah hal-hal yang harus ada dan terpenuhi dalam pelaksanaan transaksi jual beli. Rukun jual beli ada 3, yaitu yang pertama akid, yaitu pihak yang bertransaksi. Yang kedua ma'qud alaih, yaitu mencakup barang yang dijual dan harganya. Yang ketiga sigat ijab kabul, ucapan serah terima dari penjual dan pembeli. Dan selanjutnya ijab dari pihak penjual, kabul dari pihak pembeli. Selanjutnya yaitu macam-macam jual beli. Yang pertama itu bai sohihah, yaitu akad jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya. Yang kedua bai fasidah, yaitu akad jual beli yang tidak memenuhi salah satu atau seluruh syarat dan rukunnya.
Selanjutnya itu macam-macam bai sohihah. Contohnya itu pertama, satu, jual beli barang yang terlihat secara jelas dan ada di tempat terjadinya transaksi. Yang kedua, jual beli barang pesanan yang lazim dikenal dengan istilah dengan akad salam. Yang ketiga, jual beli emas atau perak baik sejenis atau tidak. Yang keempat, jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan ditambah keuntungan. Yang kelima, jual beli barang secara kerjasama atau serikat. Yang keenam, jual beli barang dengan cara penjual memberi diskon kepada pembeli. Yang ketujuh, jual beli barang dengan harga pokok tanpa ada keuntungan. Yang kedelapan, jual beli hewan dengan hewan. Yang kesembilan, jual beli barang dengan syarat khiyar, yaitu perjanjian yang telah disepakati antara penjual dan pembeli untuk mengembalikan barang yang diperjualbelikan jika tidak ada kecocokan di dalam masa yang telah disepakati oleh keduanya. Dan yang ke-10 yaitu jual beli barang dengan syarat tidak ada cacat. Selanjutnya yaitu macam-macam bai fasidah atau yang terlarang. Jual beli yang terlarang artinya jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli, yaitu yang pertama, jual beli sistem ijon. Maksudnya jual beli sistem ijon adalah jual beli hasil tanaman yang masih belum nyata buahnya, belum ada isinya, belum ada buahnya. Seperti jual beli pada masih muda, jual beli mangga masih berwujud bunga. Semua itu kemungkinan bisa rusak masih besar, yang akan dapat merugikan kedua belah pihak. Yang kedua yaitu jual beli barang haram. Jual beli barang haram yang diharamkan hukumnya tidak sah dan dilarang serta karena haram hukumnya, seperti jual beli minuman keras, bangkai, darah, daging babi, patung berhala dan sebagainya. Yang ketiga yaitu jual beli sperma hewan. Jual beli sperma hewan tidak sah karena sperma tidak dapat diketahui kadarnya dan tidak dapat diterima wujudnya. Selanjutnya yaitu keempat, jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya. Hal ini dilarang karena belum jelas kemungkinannya ketika lahir hidup atau mati. Yang kelima, jual beli barang yang belum dimiliki. Maksudnya adalah jual beli yang barangnya belum diterima dan masih berada di tangan penjual pertama. Yang keenam, jual beli barang yang belum jelas, yaitu menjual buah-buahan yang belum nyata buahnya. Selanjutnya itu yang kelima. Pembahasan yang kelima ialah jual beli yang sah hukumnya tetapi dilarang oleh agama. Jual beli ini hukumnya sah tetapi dilarang oleh agama karena adanya suatu sebab atau akibat dari perbuatan tersebut. Yaitu yang pertama, jual beli pada saat khutbah dan sholat Jumat. Larangan melakukan kegiatan jual beli pada saat khutbah dan sholat Jumat ini tentu bagi laki-laki muslim, karena pada waktu itu setiap muslim laki-laki wajib melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua yaitu jual beli dengan cara menghadang di jalan sebelum sampai pasar. Jual beli seperti ini, penjual tidak mengetahui harga pasar yang sebenarnya dengan tujuan barang akan dibeli dengan harga yang serendah-rendahnya, selanjutnya akan dijual di pasar dengan harga setinggi-tingginya. Selanjutnya itu jual beli dengan niat menimbun barang. Jual beli ini tidak terpuji, oleh karena itu dilarang karena pada saat orang banyak membutuhkan, justru ia menimbun dan akan dijual dengan harga setinggi-tingginya pada saat barang-barang yang ia timbun langka. Selanjutnya itu jual beli dengan cara mengurangi ukuran dan timbangan. Contoh jual beli mengurangi ukuran dan timbangan adalah apabila ia bermaksud menipu, ia menjual minyak tanah dengan mengatakan 1 liter, ternyata tidak ada 1 liter. Menjual beras 1 kilo, ternyata setelah ditimbang hanya 8 ons dan sebagainya. Selanjutnya itu jual beli dengan cara mengecoh. Jual beli ini termasuk menipu sehingga dilarang. Misalnya penjual mangga meletakkan mangga yang bagus-bagus di atas onggokan atau tumpukan, sedangkan yang jelek-jelek ditempatkan di bawah onggokan atau tumpukan.
Selanjutnya itu jual beli barang yang masih dalam tawaran orang lain. Jadi apabila masih terjadi tawar-menawar antara penjual dan pembeli, hendaknya penjual tidak menjual kepada orang lain. Sebaliknya apabila seseorang akan membeli suatu barang, maka hendaknya tidak ikut membeli suatu barang yang sedang ditawar oleh orang lain, kecuali sudah tidak ada kepastian dari orang tersebut atau sudah membatalkan jual belinya. Jadi telah berakhir penjelasan Bapak tentang materi jual beli pada hari ini. Baik anak-anak, telah berakhir penjelasan Bapak tentang materi jual beli yang ada di bab 2 muamalah. Nah, jadi minggu depan insya Allah kita akan menyambung pembahasan di bab 2 muamalah tentang qirad. Nah, jadi kita akhiri pertemuan kita pada hari ini tentang materi jual beli. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang kita telah pelajari pada hari ini. Bapak akhiri dengan mengucap alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.